Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita hingga kita dapat kembali bertemu pada program Petugas Haji Bekerja dengan Hati. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, bila pada episode ke-6 kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana proses jamaah haji Indonesia, terutama dari kloter 10 KNO, itu melakukan umrah, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang menarik dari kegiatan prosesi itu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kali ini kita akan mengeksplor satu cerita lain. Dan ini adalah kunci dari perjalanan haji itu sendiri. Haji adalah Arafah. Jadi tidak ada haji tanpa Arafah. Dan selama 5 hari, jamaah haji di Furahman itu akan berada di kawasan Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Untuk itu kita kembali bersama Dr. Haji Muhammad Qorib MA. Beliau adalah Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, juga adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selain sebagai salah satu pengurus di Majelis Ulama Kota Medan. Assalamualaikum Ustadz Qorib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak cerita tentang bagaimana perjalanan petugas haji ketika kemarin umrah tamattu dan lain sebagainya, di mana ketika periode itu cerita bagaimana menuntun jamaah yang di roda. Kita barangkali akan bercerita banyak barangkali tentang bagaimana haji dan Arafah itu. Bisa dijelaskan bagaimana persiapan jamaah kita menjelang berangkat ke Armusna ini, terutama ke Arafah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dakwah Muhammadiyah, Pak Saiful yang sama-sama kita hormati. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan persiapan ke Arafah, saya ingin menyampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah bahwa para jamaah sangat nyaman tinggal di Hotel Snud Al-Huda. Di Hotel Snud Al-Huda itu ada 5 kloter. Kloter 8, kloter 10, kloter 12, 14, dan 15. Alhamdulillah fasilitas juga sangat bagus. Tadi Pak Saiful juga menyinggung terkait dengan persoalan bagaimana wifi. Wifi di Hotel Snud Al-Huda sangat bagus. Ya. Bisa digunakan secara baik, hanya saja mungkin tidak bisa digunakan untuk menelepon. Ya. Mungkin ada regulasi-regulasi tertentu. Dan jemaah haji Indonesia sudah seperti kampung sendiri. Sebab mereka mudah sekali untuk membeli dan mencari kebutuhan-kebutuhan dasar. Misalnya seperti makanan-makanan harian, lalu nasi, roti, teh, kemudian kecap, banyak kita jumpai di sana dan nggak mesti dibawa dari Indonesia. Buah-buahan tidak kurang. Buah-buahan tidak kurang. Kemudian konsumsi yang disiapkan oleh Kementerian Agama juga sangat bagus. Dan banyak pedagang-pedagang Indonesia yang ada di sana. Bahkan barang dagangannya itu juga turut dijajakan oleh para satpam setempat, satpam Arab itu sendiri. Nah, menarik ketika kita berbicara tentang haji. Sebab ada hadis Nabi yang bunyinya adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nah, para petugas kloter, termasuk kloter 10 itu, memberikan edukasi kepada seluruh jamaah yang ada di kloter 10. Demikian juga dengan kloter-kloter yang lain, agar para jamaah mempersiapkan diri untuk menyambut puncak haji pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kemudian kloter 10 itu juga melakukan persiapan sedemikian rupa. Misalnya ibu ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, kemudian petugas haji daerah itu mengumpulkan seluruh anggota jamaah untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan kepada mereka apa yang harus dipersiapkan pada saat akan berangkat ke Arafah. Ibu Ketua Kloter memberikan penjelasan panjang, kemudian Syekh Yakub memberikan penjelasan terkait dengan persoalan teknis ibadah dan moderasi beribadah, kemudian Mas Dr. Fadli, kemudian Ibu Nurul Uyun itu memberikan penjelasan terkait dengan persoalan kesehatan, apa yang harus disiapkan, sebab
di Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina, suhu mencapai 50 sampai 54 derajat Celcius, dan itu cuaca yang ekstrim dan sangat panas. Ya. Bahkan dalam pertemuan kloter itu yang diikuti semua jamaah di kloter 10, kita dilarang untuk keluar tenda kecuali ada kebutuhan tertentu. Berapa suhu waktu itu? 50 sampai 54 derajat, dan itu sangat panas. Nah, kemudian saya sebagai koordinator di pertemuan kloter, karena dipinta oleh Ibu Ketua Kloter, saya juga diizinkan untuk meminta Prof. Kamal Basri, kemudian meminta Bapak Dr. Suartono, Direktur Rumah Sakit Pirngadi Medan, untuk turut serta mengedukasi para jamaah di kloter tersebut. Ini terbukanya kloter 10. Yeah. Inilah terbukanya Ibu Ketua Kloter, Ibu Marhani, memberikan kesempatan kepada para pakar. Sebab di kloter 10 itu lebih daripada 5 dokter Yeah. yang tergabung dalam KBIH Muhammadiyah dan KBIH yang lain. Selain dokter resmi. Ya, selain dokter resmi. Ya, jadi 6 ya. Ada 6, ada 7, bahkan di KBIH Madinah sendiri juga ada dokter. Kemudian di KBIH Jabal Nur itu juga ada dokter, dan yang paling banyak itu di KBIH Muhammadiyah. Makanya kemudian kita minta bantu kepada mereka. Dan alhamdulillah para jamaah memahami itu. Nah, kemudian kita bersiap untuk berangkat pada tanggal 8 Zulhijjah menuju Armusna. Dan itu diatur secara bagus oleh Ibu Ketua Kloter. Perombongan itu menuju ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah, 1 hari sebelum tanggal 9. Kenapa? Karena supaya nanti tidak terjadi penumpukan. Karena kita membayangkan bahwa di Arafah itu akan terjadi keramaian yang sangat ekstrim. Sebab 2 juta jamaah itu berkumpul dalam waktu yang sama di sana itu. Dan alhamdulillah keberangkatan kami menuju Arafah, awalnya saya membayangkan ini akan macet di jalan. Tapi ternyata Pak Saiful pada saat menuju ke Arafah itu juga tidak macet. Dan sampailah kemudian kami ke Arafah, ke tenda. Nah, kloter 10 itu dibagi 2. Yang pertama dibagi di tenda 11. Tenda 11 itu untuk khusus jamaah yang berasal dari Madinah. Karena jumlahnya itu sekitar 200 orang. Sementara selebihnya itu berada di tenda 10. Nah, yang di tenda 10 itu tidak hanya kloter 10, tapi juga ada 5 kloter yang lain. Nah, berdasarkan keputusan dari semua kloter yang ada di tenda 10 itu, saya diberikan amanah untuk mengkoordinir kegiatan keagamaan di tenda itu. Mulai dari sholat berjamaah, kemudian sholat subuh, kuliah 2, sampai kemudian khutbah Arafah. Alhamdulillah diberikan amanah kepada saya, dan itu menjadi sebuah keputusan dari ketua-ketua kloter. Dan saya sebagai seorang kader yang diutus oleh Muhammadiyah, insya Allah siap dalam menjalankan aktivitas itu. Dan alhamdulillah Pak Saiful, para sahabat dakwah Muhammadiyah, ada informasi-informasi yang berkembang di media sosial bahwa Arafah itu ekstrim, Musdalifah itu ekstrim, kemudian Mina itu ekstrim, terutama terkait dengan cuaca atau suhu. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan ketersediaan MCK atau toilet. Jadi 1:20, ada yang mengatakan 1:50. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada saat itu diberikan kemudahan oleh Allah, dan ternyata memang kita diberikan kemudahan. Di Arafah Pak Saiful, Kementerian Agama itu menyiapkan MCK dengan sangat bagus, dan fasilitasnya cukup. Makanya kemudian antrian para jamaah hanya 1:2 saja. Bahkan terkadang saya tidak antri. Saya juga membaca situasi dan kondisi kapan harus ke toilet. Misalnya sebelum subuh itu sepi, atau setelah subuh meskipun agak ramai tapi tidak panjang antriannya, hanya 1:1 atau 1:2. Itu yang saya alami. Kemungkinan besar juga mengalami perbedaan yang dialami oleh para jamaah. Pada saat kami berada di tenda 10, Pak Saiful, kegiatan keagamaan itu diserahkan kepada saya, dan saya memohon bantuan dan support dari para jamaah yang lain, ulama yang ada di situ. Misalnya pada saat sholat maghrib kita memohon bantuan dari Ustadz Associate Profesor Umar Ja'far, Ketua PKS Sumatera Utara, dan beliau merupakan dosen di UIN Sumatera Utara itu, di perguruan tinggi keislaman kita, dan beliau sebagai salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara itu tidak gengsi untuk membantu para jamaah mengangkat tas, kemudian menggelar matras, kemudian memasang tali pembeda antara jamaah laki-laki dan perempuan. Hebat betul itu.
Mas Kamal, Ustadz Ali Nurdin, semua turun membantu menjadi satu. Dan jamaah-jamaah yang lain juga seperti itu. Ya. Dan saya memohon kepada Ustadz tersebut untuk mengisi kuliah subuh sekaligus menjadi imam sholat subuh. Saya juga memohon kepada Ustadz Firman untuk mengisi kuliah duha. Ustadz Firman ini berasal dari KBIH Jabal Nur. Kemudian khutbah Arafah, kami meminta Ustadz Direktur Ma'had Abu Ubaidah Fajar Mursyid, nah, itu untuk menjadi khatib dalam khutbah Arafah, kemudian menjadi imam sholat subuh pada saat di Arafah itu. Yeah. Nah, kemudian dilakukan zikir secara bersama. Karena kita bicara tentang moderasi ibadah, moderasi beragama di sana, maka berbagai macam perspektif fikih itu kita akomodir di sana. Yeah. Baru kemudian setelah zikir secara bersama, nah kita melaksanakan zikir secara mandiri. Jadi para jamaah itu ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang beristirahat, ada yang keluar tenda tapi masih di seputaran tenda, sehingga kemudian tidak secara langsung ditimpa oleh sinar matahari. Nah, malam sebelum tanggal 9 itu, para jamaah juga bangun melaksanakan sholat tahajud secara mandiri, ada yang secara berjamaah di sana. Kemudian mereka berzikir. Jadi situasi dan kondisi di tenda Arafah ketika itu digunakan secara maksimal untuk beribadah oleh para jamaah itu. Enaknya tenda sudah pakai AC ya? Dan alhamdulillah cuaca 50-54 derajat Celcius itu tidak kita rasakan di dalam tenda. Dan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Saudi dengan pemerintah Indonesia itu sangat bagus. Sistem makan bagaimana selama? Nah, sistem makan hampir sama juga dengan sistem makan yang ada di hotel, tidak mengalami kendala. Bahkan kita membayangkan pada saat berada di tenda Arafah, kemudian di tenda Mina, kita akan kekurangan makanan. Ternyata Pak Saiful, saya juga secara pribadi membawa snack untuk persediaan. Yeah. Pada saat berada di Arafah itu, ternyata semua tersedia. Baik, ya. Syarikah itu menyiapkan oleh-oleh, Syarikah menyiapkan makan, kemudian Syarikah menyiapkan snack yang sangat banyak sehingga kemudian kita bisa makan transparan atau nasi kotak. Ada khusus makanan yang disiapkan di Arafah itu, tapi sepertinya itu sama seperti pada saat kita berada di hotel. Kalau pengalaman haji bertahun lalu kan itu sering makan terlambat. Ini tidak, alhamdulillah. Tapi Mas Gorib menyiapkan roti, takut-takut kalau makanan terlambat. Ternyata roti itu juga saya bawa pulang kembali ke hotel setelah dari Mina. Tidak saya makan sedikit pun. Air minum juga cukup ya? Kita membayangkan pada saat berada di Madinah maupun Mekah, karena situasi dan kondisi gurun, ternyata air minum jauh lebih banyak kita jumpai di sana ketimbang di Indonesia. Baik. Kita udah selesai acara puncak di Arafah dan kita ingin bergeser ke Mina. Sebelum itu tentu kita harus melalui proses ke Musdalifah dulu. Iya, Musdalifah. Bisa bercerita bagaimana transportasi ke Musdalifah sampai akhirnya kita sampai di tenda di Mina. Iya. Para sahabat dakwah, ini menarik pertanyaan dari Pak Saiful. Ini pertanyaan yang mendasar sekali. Nah, pada malam 10 Zulhijjah itu kami didorong untuk ke Musdalifah, untuk mabit di Musdalifah. Ketika itu terjadi crowded memang, terjadi crowded, kemudian bus juga agak crowded pada saat mendorong dari Arafah menuju ke Musdalifah, menuju ke Musdalifah. Bahkan ini kritik juga seperti yang saya sampaikan, kritik untuk petugas-petugas syarikah. Mungkin tidak seperti itu kebijakan dari syarikah, tapi di lapangan sangat berbeda. Misalnya begini Pak Saiful, para jamaah kita itu sudah full naik ke atas bus. Nah, kemudian para petugas syarikah itu ingin terus mendorong para jamaah kita agar naik ke bus yang sudah full itu. Padahal space untuk berdiri saja sudah tidak ada. Dan mereka tidak mengetahui kondisi bus itu. Kalau mereka mengerti kondisi bus itu, mereka tidak akan menyampaikan seperti itu. Akhirnya terjadi juga sedikit ketegangan antara jamaah kita dengan petugas syarikah. Nah, petugas syarikah ini kan tidak semua yang di arus bawah itu mengerti situasi dan kondisi yang ada. Ini menjadi sebuah catatan agar bisa diperbaiki oleh otoritas syarikah masing-masing. Saya pikir seperti itu. Jumlah transportasinya barangkali tidak ya, sepertinya cukup ya. Sepertinya cukup. Hanya sistemnya aja. Sepertinya sudah cukup. Itu dibuktikan dari bagaimana kita dari hotel menuju ke Arafah kan tetap ada 9 bus itu. Ya toh? Nah, itu mungkin karena crowded. Ribuan orang dalam waktu yang sama akan ke Musdalifah. Ini persoalannya sebenarnya kalau menurut saya. Kemudian jam berapa sampai ke Mina? Nah, sampai ke Mina itu, Pak Saiful, jamaah kita itu terbagi dua. Yang pertama yang murur. Berdasarkan keputusan dari Kloter 10 bahwa petugas haji daerah yang mendampingi para jamaah bersama dengan tenaga kesehatan itu harus ikut murur. Ya, murur. Mereka tidak sebab turun, mereka itu diprioritaskan untuk mendampingi jamaah yang murur. Saya juga
mendata para jamaah yang ikut murur. Itu ada Mereka berapa mendata banyak yang duluan. murur, berapa banyak yang turun? Ya, sekitar 40-an yang murur. 40-50 banyak juga. Lantas dari mana mereka ngutip batu untuk melempar nanti? Iya, mereka kemungkinan batunya itu bisa dikutip dari Mina langsung. Dari Mina langsung Dari diambil. Mina langsung atau dibawakan keluarga dari Musdalifah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya sendiri Pak Saiful bersama dengan rombongan, bersama dengan Ustadz Usman Ja'far tadi, Ustadz Usman Ja'far, guru kita itu. Nah, itu berangkat dari Arafah menuju ke Musdalifah. Sampai di Musdalifah, pintu sudah close. Pintu sudah close dan bus itu berputar-putar untuk mencari parkir, tapi ternyata sudah sekian kali berputar itu tidak dapat juga. Akhirnya awalnya rombongan kami diminta untuk mabit di Musdalifah, kami juga harus murur. Tapi ketika itu sudah lebih daripada pukul 12.00. Nah, kami langsung ke Mina. Jadi tidak bermalam di Musdalifah. Sebagian jamaah kita di Kloter 10 bermalam di Musdalifah. Kalau penginapan di Mina aman seperti Arafah? Penginapan di Mina itu aman seperti di Arafah, hanya saja lebih crowded. Lebih crowded dan fasilitas MCK-nya itu tidak sebanyak yang ada di Arafah. Kalau di Arafah sangat cukup. Urinoir juga banyak, bahkan tidak digunakan di Arafah itu. Makan juga aman? Makan bagus, ya? Makan bagus. Itu diantar ke tenda atau? Diantar ke tenda. Ya? Tapi itu tadi, peran dari ketua rombongan, kemudian peran dari regu itu sangat penting. Dan mereka sangat menentukan untuk mengambil makanan itu. Kemudian untuk air mineral, alhamdulillah tidak pernah kurang asal kita mau saja. Baik, kita lanjut ke proses jamaah ini menuju jamarat. Iya. Ini ada tiga jamarat yang mau lempar dalam 2 hari nggak salah. Iya. Karena kita haji tamatu. Iya. Ya kita hanya 2 hari kan. Iya. Bisa diceritakan. Iya, ini menarik. Jadi Pak Saiful. Jadi sampai ke Mina kami istirahat selama beberapa menit. Nah kemudian pembimbing ibadah kami Ustadz Syekh Yakub itu mengatakan kita melontar. Akhirnya kita melontar jumroh pada pukul 2 dini hari. Dan kami berjalan dari tenda Mina itu menuju ke jamarat. Ketika itu kan kita harus melontar 1 jumroh saja. Berarti lebih cepat dong dari seharusnya ya, karena dini hari kan? Iya, dini hari. Harusnya kan besok pagi normalnya. Iya, dan situasi dan kondisi ketika itu juga crowded. Iya. Nah, ketika itu sudah crowded, tapi alhamdulillah jamaah kita bagi 2. Bagi yang mampu langsung melontar jumroh akobah. Bagi yang tidak mampu itu berpesan kepada teman-temannya. Nah, saya itu membawa 2 jamaah. Untuk saya lontarkan. Ada jamaah ibu-ibu, kemudian ada jamaah bapak-bapak, kemudian untuk saya sendiri. Saya duluan yang melontar, baru kemudian saya melontarkan untuk mereka. Berarti 21 batu ya? 21 batu, karena 7 kali 3 untuk jumroh akobah itu. Yang lain juga begitu. Bahkan ada ketua rombongan yang melontar sampai 5 dan 10 untuk orang lain. Seperti Pak Budiman, beliau polisi Polda itu. Luar biasa juga bantuan. Berarti kantongnya penuh batu ya? Kantongnya penuh batu. Betapa besar pahala yang beliau dapatkan itu. Iya. Nah, terus bisa bercerita bagaimana proses melempar di jamarat itu sampai hari kedua dan kita jamaah bisa kembali ke Mekah. Ya, alhamdulillah Pak Saiful. Seperti format di awal tadi bahwa para jamaah yang kuat secara fisik maka mereka harus melontar. Rata-rata kita melontarnya pada sepertiga malam. Karena memang pemerintah memberikan informasi kepada kita agar tidak melontar pada pukul 8 pagi sampai pukul 16. Nah, waktu-waktu itu selain cuaca sangat ekstrim, 50 sampai 54 derajat Celcius, itu juga waktu yang digunakan oleh saudara-saudara kita dari Eropa, dari Turki maupun dari Afrika. Dan ternyata memang betul. Saya pernah 1 kali melontar setelah asar, menjumpai mereka itu seperti kereta api berjalan dan mereka bertalbiyah itu, bertalbiyah, bertakbir dan seterusnya. Jarak dari maktab kita, dari tenda kita ke ini berapa jauh? Alhamdulillah 4 km. Oh, lumayan 4 jauh km ya? berangkat, kemudian 4 km balik. Itu kalau suasananya normal, tidak nyasar. Kalau seperti saya nyasar 12 km baru bisa sampai tenda kembali. Jadi jalan itu sudah biasa saja Pak Saiful. Tapi alhamdulillah meskipun letih kita bahagia. Tapi karena malam cuaca agak dingin ya. Ya kalau malam enak, tapi kan pernah saya melontar yang di hari kedua itu ba'da asar. Nah, itu panas. Mungkin ada cerita-cerita menarik selama melempar. Mungkin seperti apa? Menarik. Karena waktu jadi kita begini, tidak lama lagi. saya bergabung dengan jamaah-jamaah yang agak tua, tapi semangat melontarnya tinggi, Pak Saiful. Saya bersama dengan mereka, lalu pada saat melontar di tanggal 11 itu Pak Saiful, nah ada seorang suami yang melontarkan istrinya. Karena suasananya ramai sekali dan di sana ribuan orang Pak Saiful, beliau tuh mengambil
batu dari kantongnya satu dilontar, satu dilontar. Jadi memakan waktu yang sangat panjang. Pada satu ketika, pada saat dia mau melontar, tangannya tuh nyangkut di tangan orang lain, di tangan orang Turki itu. Satu. Kemudian rombongan kami juga di depan saya, pada saat dia melontar jumroh itu, dia juga terlontar oleh orang lain. Nah, saya mempergunakan peci, kacamata hitam, mempergunakan masker. Saya mengantisipasi mana tahu nanti ada lontaran yang nyasar dari arah seberang, makanya saya memakai hal itu. Dah, setelah melontar itu kami peluk-peluan sembari meneteskan air mata. Indah sekali Pak Saiful ketika itu. Dan seluruhnya prosesi melontar itu selesai dengan baik ya. Selesai dengan baik Pak Saiful, dan kami bertangisan di situ juga. Lalu pada saat kami kembali ingin istirahat, diusir oleh askar. Ingin istirahat, diusir oleh askar. Saya mengatakan, ayah saya ini, saya bilang capek, lututnya sakit, makanya istirahat. Nah, saya sudah berhari-hari juga sakit, kata polisi askarnya itu. Katanya Pigi katanya. Ruh. Iya. Kemudian jamaah dengan selamat kembali ke tenda dan bisa melepas ihram dan menuju hotel untuk kembali. Mungkin perjalanan. Jadi sebelum menuju hotel, karom-karom ini rapat dulu. Yang pertama Ibu Ketua Rombongan, kemudian yang kedua adalah pembimbing ibadah, kemudian para petugas haji daerah, termasuk saya yang mengkoordinir pertemuan itu, Prof. Kamal juga kami hadirkan, Ustadz Firman kami hadirkan. Kita mengambil napar awal atau napar sani. Dan ternyata keputusan kita adalah mengambil napar awal. Sebab para jamaah setuju dengan hal itu. Karena itu memang harus kita tawarkan kan? Itu harus kita tawarkan. Tapi ada juga biasanya jamaah yang mengambil napar sani secara pribadi. Nah kemudian ini terjadi kredit juga nih Pak Saiful pada saat mau bergerak dari Mina menuju ke hotel, kembali ke kota Mekah. Sebab begini, ratusan bus itu kan juga keluar pada saat yang sama. Tidak hanya dari embarkasi Sumatera Utara, Medan, tapi juga dari embarkasi-embarkasi yang ada di luar Sumatera Utara. Jadi wajar terjadi kredit di situ. Yang lebih menarik lagi, ada seorang jamaah kita yang perempuan itu, dia rela berdiri untuk memberikan space atau kursi di bus itu kepada jamaah yang lain. Itu hebat sekali. Dan jamaah yang laki-laki itu saya lihat rata-rata juga berdiri memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk duduk. Saya juga berdiri itu dari Mina menuju ke Hotel Sunnat Al-Huda. Wah, bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Kami meneteskan air mata juga meninggalkan Mina itu Pak Saiful. Rasanya ingin kembali ke situ, terulang kembali. Kita berjamaah di tenda itu, kita ngobrol panjang lebar di tenda itu. Wah, itu tidak akan terulang lagi. Entah kapan itu kembali lagi Pak Saiful. Sahabat awam Muhammadiyah, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendapat penjelasan bagaimana prosesi ibadah yang berlangsung di Arafah, kemudian Musdalifah, Mina, dan di Jamarat. Dan Alhamdulillah, jamaah kloter 10, Embarkasi, Kuala Namu, Medan itu sampai kembali ke Mekah dengan kondisi selamat. Kita akan eksplor lagi cerita bagaimana jamaah ini berada di Mekah untuk beberapa hari kemudian, dan selanjutnya akan meninggalkan Mekah untuk kembali ke tanah air. Terima kasih Mas Qorib sudah bercerita banyak dan memberikan inspirasi. Kita akhiri dulu untuk episode ke-7 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.